wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memulai mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita tahu bahwa evaluasi pembelajaran merupakan kompetensi utama bagi seorang guru atau bagi seorang pendidik. Oleh karena itu, mata kuliah ini menjadi mata kuliah inti, mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa pada prodi pendidikan agama Islam. Evaluasi merupakan suatu keterampilan yang sangat penting, tidak boleh diremehkan, karena evaluasi itu membawa dampak bagi peserta didik kita. Ketika kita sudah melakukan evaluasi, itu sebenarnya kita sama dengan seorang hakim, membuat keputusan, membuat judgement, apakah orang ini sudah lulus atau tidak lulus, orang ini memenuhi standar atau tidak memenuhi standar, orang ini sudah mencapai tingkat kompetensi yang diharuskan atau belum. Karena itu kemudian evaluasi menjadi salah satu cara untuk menilai keberhasilan seseorang dalam belajar. Jadi kompetensi evaluasi ini patut dimiliki, dan seharusnya memang seorang calon guru atau calon pendidik itu memiliki kompetensi evaluasi yang mantap. Karena jika tidak, maka tentu akan berdampak buruk bagi pendidikan yang kita laksanakan. Dampak buruk juga bisa terjadi manakala yang dirugikan adalah peserta didik kita. Contohnya begini, seorang peserta didik yang seharusnya lulus dan ternyata akibat penilaian yang tidak objektif yang kita lakukan akhirnya menyebabkan dia tidak lulus. Maka ketika dia tidak lulus, akhirnya tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaannya serabutan atau misalnya sebagai tukang tambal ban. Sementara kelas lain, sementara dia punya teman kelas lain yang barangkali diajar oleh guru yang berbeda dan kompetensinya sama, ternyata dia lulus. Sementara di kita dia tidak lulus. Gitu. Nah, pada suatu saat ada seorang yang mendatangi tempat usahanya tambal ban, seorang dengan membawa mobilnya, terus ternyata orang tersebut adalah teman seangkatannya dia, hanya berbeda kelas dan diajar oleh guru yang berbeda. Maka timbul dalam hati anak itu menyesal karena pernah diajar oleh kita dan ternyata nggak lulus. Sementara temannya yang kompetensinya sama, kemampuannya sama, diajar oleh guru yang lain, ternyata lulus. Nah, tentu kemudian si murid ini menjadi jengkel. Kamu kok bisa lulus, sementara aku nggak lulus. Kamu sekarang sukses ya. Ya, ini saya karena nilai saya nggak lulus, ya akhirnya seperti ini. Nah, jadi kita itu kadang-kadang perlu mawas diri, jangan-jangan akibat keteledoran kita, nasib seseorang itu menjadi taruhannya. Dan penyesalannya barangkali ya seumur hidup. Jadi kalau dokter itu
jika salah diagnosis gitu ya, itu fatal akibatnya, betul fatal. Mati, bisa mati. Nah, guru juga demikian fatal, tapi lebih parah itu. Kenapa? Karena tidak langsung mati. Seperti tukang tambal ban tadi itu. Akhirnya dia ngenes gitu. Matinya lama, menyakitkan. Jadi kita perlu menyadari bahwasanya kesalahan kita dalam menilai kemampuan peserta didik kita boleh jadi akan menjadi penyebab kegagalan anak didik kita itu menempuh masa depannya dengan cemerlang. Berarti kita berdosa dong. Iya dong. Kan membuat nasib orang jadi sedemikian rupa, ya tentu kita ikut bertanggung jawab. Nah, gimana kemudian nanti di akhirat kalau ditagih? Maka kita kalau misalnya ingin terbebas dari dosa itu, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf kan? Kita datangi orang itu, kita datangi murid kita. Kita sampaikan permohonan maaf karena kemarin waktu penilaian eh, ternyata ada kesalahan, saya salah dan mohon maaf, mohon dimaafkan. Ya, kan selesai kan? Jadi kita berdosa tapi sudah mendapatkan maaf sehingga kemudian dosa itu dapat diampuni oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, jika ternyata penilaian kita sebaliknya, ada murid kita yang tidak mampu, tidak memiliki kecakapan, tapi kita nyatakan lulus, kita beri nilai terbaik, padahal dia nggak bisa apa-apa. Terus karena nilai yang kita berikan, dia kemudian lulus dan mendapatkan pekerjaan layak dengan nilai yang kita berikan itu, karena dianggap bahwasanya dia punya kemampuan, padahal sejatinya dia tidak mampu karena kesalahan evaluasi menyebabkan anak itu lulus dengan predikat yang misalnya memuaskan. Padahal nyata-nyata dia tidak memiliki kemampuan itu. Maka ketika dia bertugas menjalankan pekerjaannya yang seharusnya sesuai dengan kompetensinya itu, akhirnya tidak bisa dilakukan secara baik. Sementara yang dilayani berapa? Mungkin ratusan orang, bahkan mungkin lebih. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa orang yang dirugikan oleh layanan dari murid kita yang sebenarnya tidak kompeten itu? Nah, berarti salahnya kita berarti lebih banyak dong. Dosa kita akan lebih banyak. Berapa itu? Nah, apa bisa kita lakukan? Misalnya kita minta maaf satu persatu, jumlah yang banyak itu. Nah, berat kan? Jadi implikasi atau konsekuensi dari evaluasi yang tidak objektif, evaluasi yang tidak sahih, yang tidak valid, itu dampaknya luar biasa. Jadi sebagai pendidik, ya harus bisa melaksanakan tugas evaluasi itu dengan benar, dengan baik. Karena itu, mari kita pelajari semester ini, kita pelajari secara baik, kita upayakan maksimal untuk menguasai kompetensi-kompetensi di bidang evaluasi pembelajaran. Semoga kita semuanya mudah untuk menguasai kompetensi evaluasi pembelajaran dan akan kita lanjutkan pertemuan pada sesi berikutnya.